Jadi maksudnya itu ini. Bukan bicara tentang rapture, ajaran goblok yang dibawa si John Darby, sesat. Nah, bukan seperti yang itu. Akan ajarkan rapture Anda dan sesatkan semua orang. Anda cuma belajar dari sekolah minggu. Saya belajar dari episkop. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Siapa Pak dulu, Intro. Kak? Pak Intro lah dulu. Silakan Pak Intro. Ya, salam Kak Agatha. Harta, tahta, umul. Singkat saja, HTU. HTU ada singkat. HTU ya. Salam HTU. Ya, silakan Pak. Ini mau nanya tentang, saya pernah dengar tuh Kak HTU bicara tentang, kalau nggak salah, pengangkatan ya. Terus saya mau nanya tuh yang di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai berapa ya, tapi terutama yang di ayat 17-nya deh. Tolong penjelasannya dong Kak HTU. Penjelasan tentang apa nih Pak? Tentang pengangkatan itu di 1 Tesalonika. Itu tentang kebangkitan, hari kedatangan Tuhan Yesus. Jadi di situ konteksnya, Ya, kebangkitan ya, kebangkitan. di situ konteksnya Rasul Paulus itu sedang menghibur orang yang ditinggal mati. Ya, jadi orang yang ditinggal mati ini merasa bersedih dan berduka. Kenapa mereka lebih dahulu? Kami tidak. Maka Rasul Paulus di situ menjelaskan, kita juga nanti akan diangkat sama seperti yang sudah mendahului kita. Sekali-kali kita yang masih hidup di dunia ini tidak akan mendahului mereka. Artinya apa? Kita juga akan mengalami yang sama dan disatukan kembali. Kita juga akan terangkat nanti kalau kita sudah mati, seperti yang sudah mati itu. Makanya di ayat terakhir Rasul Paulus bilang apa? Perkatakanlah ini sebagai penghiburan akan mereka yang ditinggal mati. Itu konteksnya. Oh, itu konteksnya ya. Iya. Coba dibaca. Ini ya, saya baca dulu ya ayat 17. Dari ayat 1 lah. Dari ayat pengapasnya itu. 13. Ya 13 ya. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu juga jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah, betul kan? Jadi yang maksudnya ayat 17 ini kan secara letter-let loh dinyatakan di sini. Kenapa kamu berpatok sama satu ayat? Memangnya beberapa ayat yang lainnya itu sia-sia dibuang ke tong sampah? Kamu nggak akan mengerti pemahaman ini kalau kamu meninggalkan teks dari konteksnya. Kan dikatakan ini, ayat 18-nya jelas sekali ya. Karena itu hiburkanlah seorang yang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kan tadi ini konteksnya saya sudah jelasin. Ada orang mati jemaat di Tesalonika ini. Mereka itu seperti orang yang tidak berpengharapan. Lalu Rasul Paulus menghibur mereka. Kita itu jangan berkecil hati. Mereka yang sudah mati ini nanti akan dibawa ke Firdaus. Kita yang masih tinggal juga akan
terangkat seperti mereka. Berarti mengalami kematian dulu, baru diangkat. Kenapa dikatakan yang percaya kepada Kristus terlebih dahulu dibangkitkan? Karena ada yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka kloter kedua dibangkitkan untuk dibinasakan. Itu maksudnya. Jadi kamu jangan bersedih hati. Ini penghiburan yang diberikan Rasul Paulus karena mereka tidak mengerti bagaimana menghadapi meninggal gitu loh. Meninggal. Mereka ini adalah umat di Tesalonika yang tidak tahu seperti apakah kalau orang Kristen itu sudah mati. Itu. Ya, jemaat di Tesalonika ini nggak tahu. Makanya kenapa Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada mereka. Banyak orang Kristen yang tidak tahu. Bahkan di room saya ini banyak yang nggak tahu. Kak, kita nanti kalau mati cemana, Kak? Nggak ada yang tahu. Seperti ini. Jadi kalau kita nanti mati, kita jangan berduka cita. Kayak meratapi tangisan yang kayak nggak seneng banget kita itu ditinggalkan gitu loh. Kenapa? Ya karena memang roh kita mengingat bahwa kita ini manusia diciptakan tidak untuk mati. Makanya kenapa ada orang mati yang ditinggal hidup itu menangisi dan berduka cita. Gitu. Karena nggak pengen dipisahkan. Karena sejatinya kita memang tidak untuk dipisahkan satu dengan yang lain antara manusia. Jadi maksudnya itu ini. Bukan bicara tentang rapture, ajaran goblok yang dibawa si John Darby, sesat. Nah, bukan seperti yang itu. Sebab di dalam Ibrani 9 ayat 27, setiap orang ditetapkan mati satu kali lalu dihakimi. Nggak ada itu rapture. Kalau mereka mau membawa Elia dan Henok juga nanti akan mati. Kita bisa lihat di dalam Wahyu 11. Dua orang saksi Allah menjelang hari Tuhan yang dahsyat itu. Nubuatannya ada di Maleakhi 5 ayat 4. Maleakhi 4 ayat 5. Itu. Jadi jangan kira kau masih hidup-hidup gini, terus tiba-tiba kau terangkat. Enak-enak kali kau. Yesus saja mati, situ siapa? Ini ajaran sesat yang suka disebarkan di gereja-gereja baru. Nah, ini pemahaman salah. Itu. Jadi yang dimaksud dengan Tesalonika ini, kita itu jangan seperti orang yang tidak berpengharapan. Kita semua ini juga nanti akan menyongsong Tuhan. Ya, di hari kebangkitan itu kita semua akan dipulihkan, dibangkitkan, diubahkan tubuh kita menjadi tubuh yang sama dengan Kristus. Filipi 3 ayat 20-21. Gitu, Pak. Terus penjelasan yang di Matius 5 ya kalau nggak salah ya, yang satu orang di kilang yang ada di ladang, yang satu di kilanga Matius ya itu yang Itu diangkat atau dibawa? Saya tanya. ya itu yang benar. Itu dibawa bukan diangkat. Kalau diangkat itu berarti naik ke atas. Kalau dibawa untuk dihakimi. Yang mana tuh? Ya itu maksudnya nanti kita yang hidup ini satu dibawa untuk dihakimi, satu untuk dihidupkan kembali. Nah itu konteksnya yang di Matius. Mau kemana lagi? Kau cari lagi ayatnya. Kau bikinlah sendiri ayatmu sendiri. Dibawa di situ dikatakan, bukan diangkat. Oh iya ya. Bacalah dengan seksama, jangan disama-samakan. Udah beda itu bahasanya. Ada lagi Bapak intro yang mau ditanya? Iya kayaknya cukup deh. Kakak HTU. Gak paham ya? Iya, kalau kapan-kapan mau ditanya boleh lagi ya. Boleh. Selagi Umul masih bernapas, Umul akan tetap live. Kenapa jadi umul? Thank you, makasih. Ya, Tuhan berkati ya. Bro. Selamat Natal, Bang Crusader, Bang Berkut. Salam. Silakan Kak Winter Sonata. Shalom Kak. Salam. Kak mau nanya. Kayak mau nanya sama Mama Dede. Mama nanya dong. Silakan. Mau belajar Kak. Kalau menghujat Roh Kudus itu kan murtad. Kalau mendukakan Roh Kudus itu kayak apa Kak? Sama itu 11-12. Begitu kau hujat Roh Kudus kan dia berduka.
Coba kau Oh, hujat aku, berduka aku. Sama. sama. Oke, yang kedua. Sebenarnya di Alkitab itu meninggal itu harusnya dikubur apa ditaruh di dalam gua seperti Yesus atau bagaimana, Kak? Kalau kau nunggu cari goa kayak Tuhan Yesus, mana lah goa itu? Bisa Soalnya kan simpel sekarang sih, ada ada dibikin dikubur. ribet. Ketimbang mati aja, nanti semua kita ini akan jadi tanah, terus nanti dibangkitkan. Itu enggak berpatokan kepada peribadatan. Jadi bagusnya gimana Kak, ditanam lah supaya bangkainya nggak bau kemana-mana Kak. Iya, kan waktu Yesus tuh kan ada yang menaruhnya rempah-rempah kan, ada Iya. perempuan-perempuan pembawa rempah-rempahnya. Kalau dulu di gua itu dikasih rempah-rempah. Nah sekarang udah tanam aja lah. Dikremasi nggak boleh ya, Kak? Nggak boleh. Oke. Matius 18 ayat 18, Kak. Mau nanya dong. Apa tuh? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Itu maksudnya apa, Kak? Rasul itu diberikan otoritas untuk mengampuni orang yang berdosa, untuk melepaskan apapun. Itu kan dikatakan Petrus, di atas batu karang ini kudirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasaimu. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Jadi kalau kata Rasul Petrus atau semua para rasul mengatakan pergilah dosamu sudah diampuni, ya sudah diampuni. Gitu. Oh. Jadi karena kan kunci kerajaan sorga diberikan kepada Rasul. Coba baca dari ayat 16-nya. Ayat berapa tuh? Matius 16 ya? Matius 18, Kak. 18 dari ayat 16 coba baca. Matius 18 ayat 16, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi supaya atas keterangan dua atau tiga Yang saksi. kakak tanya itu yang mana sih tadi? Matius? 18, ayat 18, Ya, Matius 18 ayat 18. 16-nya baca. Ya itu tadi 16, Kak. Oke, coba. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Lalu yang 17, jika ia mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan Pertanyaan jemaat, kakak di Matius berapa? 18 ayat 18. 18 ayat 18. Matius 18 ayat 16 emang itu tulisannya? Iya, Kak. Matius 18 Ayat ayat 16. 16. Oh, pertanyaan kakak yang 18 kan? Iya. Ya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, apapun yang kau ikat di bumi terikat di surga, dan apapun yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Aku berkata lagi kepadamu, jika dua orang di antara, itu berarti ayat 19-nya yang kakak baca. Oh. Ya. Dan aku berkata Ya. padamu, jika dua orang Iya. daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka akan Itu dikabulkan oleh otoritas. Bapakku. Iya, itu otoritas yang diberikan Tuhan Yesus kepada para rasul. Oke, I see, Kak. Hmm. Ya, sudah ngerti, Kak. Ya, jadi kalau kita misalnya berbuat salah, kita memohon ampun dalam pengakuan dosa, sakramen pengakuan dosa di depan para imam, maka ketika imam mengatakan dosamu sudah diampuni, bukan aku yang mengampuni tetapi Tuhan Yesus, maka itu benaran diampuni. Oh, oke. Iya. Nah, sama seperti kayak kita juga. Ketika kita berdoa, doa Bapa kami, kita meminta diampuni. Ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu adalah permintaan dalam doa kita. Betul? Betul. Jadi kalau kamu mau dosamu diampuni, kamu juga harus mengampuni di dunia ini. Gitu. Nah, Oke. terkait yang kakak tanya itu adalah otoritas para rasul. Oke. Ada Ya, lagi? sudah ngerti, Kak. Terima kasih, Kak, atas pembelajarannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kamu tunjukkan mukjizatmu. Selamat Natal ya Kak Winter. Selamat Natal, Kak. Ini biasanya
grateful ya, ini lain ya. Yang biasa minta mujizat ini si grateful loh, si Agatha itu. Silakan Kak Nopi. Ada yang mau ditanya Kak Nopi? Enggak sih Kak, udah. Cuma pengen ini aja. Pengen ditampar sama kata-kata aja lagi. Soalnya tadi tuh kurang guys. Ada orang kayak gini, minta ditabokin. Selamat Natal Kak Vita Malau, Kristos Genate, Doksa Sate. Kangen kala sama Kak Vita inilah. Kakakku yang terkasih itu Kak Vita. Ya, tapi bukan buah Vita. Silakan Bang Kiel. Ada yang mau ditanyakan Bang Kiel? Ada suara saya? Ada sayang, ada. Ya, tap-tap ya jidatnya ya. Silakan Bang. Ada yang mau ditanyakan? Halo. Aku mau tanya nih, Silakan. kepada siapa itu Tuhan Yesus berpuasa? Kepada siapa Tuhan Yesus berpuasa? Iya, Ya, puasa adalah salah satu ibadah. Kepada siapa ibadah Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya? Kepada Sang Bapa, kepada Allah Tritunggal. bukankah Elia sama Musa berpuasa? Hubungannya apa sama Tuhan Yesus? Kenapa itu dianggap jadi Tuhan? Siapa yang dianggap jadi Tuhan? Siapa yang dianggap jadi Tuhan? Yesus kan dianggap Tuhan. Yesus bukan dianggap Tuhan, tapi dia beneran Tuhan. Tidak ada yang menganggap dia Tuhan, tetapi dia memang Tuhan. Mau tidak dianggap sama kamu pun dia Tuhan, dia tetap Tuhan. Dia tetap yang menciptakan kamu. Karena dia juga nanti yang akan menghakimi kamu ketika kamu mati. Tidak ada yang menghakimi di dunia ini setelah kematian selain Tuhan. Apa Tuhan itu? Yesus. Jadi kami tidak menganggap Yesus itu Tuhan, tetapi dia benar-benar sejatinya Tuhan. Ada yang mau ditanya lagi? Cukup. Agak lain ya. Kemarin Kak Nopi, kau nganggap Yesus Tuhan atau dia memang Tuhan? Itu Tuhan ya. Iya, kita nggak nganggap dia Tuhan pun dia tetap Tuhan. Kenapa? Karena dia berkuasa. Berkuasa atas langit dan bumi dan atas dunia orang mati. Tuh. Ayolah Kak, tampar lagi aku. Gimana cara namparmu? Agak ada. Agak lain kok Kak Nopi. Tampar aku dengan paus Kak. Turunin aja deh Kak, udah. Halo Edi. Gak usah komen main di sini lah. Kayak 2 jam aja kau nunggu di sini. Baru pun kau ngirim permintaan. Pembohong. Turunin aja deh Kak, udah. Mau ngasih tahu itu aja. Kakak nggak ngasih ini lagi. Apa? Nanti kalau ada Kata-kata pertanyaan mutiara. lagi boleh lagi ya naik ya. 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 Ya, Tuhan berkati. Banyak kali gayanya. Baru tadi dia itu ngirim permintaan. Halo, Biges 0205. Halo, Bu Biges. Ya. Oke, kita naikkan lagi. Manru, aku manru pada semut merah. Silakan, Manru. Halo. Halo. Manru, aku Manru. Masih nyuci dia.
kembali kepada Fitri. Ya. Silakan, selamat Idul Fitri. Halo, Shalom. Salam Kak. Jarang-jarang Selamat ulang ya, Kak. tentang Idul Fitri. Selamat Hah? kenal. Iya, itulah nama yang terbaik yang dikasih orang tuaku, Kak. Iya, yang lahir Idul Fitri. Nggak tahu ya lahirnya pas Idul Fitri, Kak. Kok namanya dikasih Fitri ya? Silakan Kak Cinta Fitri. Oke, ini Kak. Aku manggilnya Kak Umul ini ya, karena kayaknya ganti nama ini jadi Umul sekarang ya. Iya, Dek Umul pun boleh. Soalnya aku masih Oke. kinyis-kinyis. Kayaknya ini memang badannya aja yang kecil ini, orangnya sudah agak Si ampun, besar kali lo badanku. Semua orang yang nengok badanku besar dibilang. Silakan Kak. Iya, ini Kak Umul. Tadi saya sih dengar penggalan Rapture. Oke. Emang menurut Kak Agatha Rapture itu nggak ada? Menurut Rasul pun nggak ada. Menurut Tuhan Yesus pun nggak ada. Nggak ada, Kak. Nggak. Tapi ini di Wahyu sendiri, Hmm. Wahyu 1 ayat 7, Kak. Apa deh kata? Bunyinya, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Itu ada ayatnya, Kak, di Wahyu 1 ayat 7. Nah, yang saya mau bahas di sini, rapture itu ya menurut pemahaman saya dan ketika saya ikut pendalaman Alkitab, itu adalah ketika ini sebelum penghakiman, Kak. Sebelum penghakiman, karena nanti ada masa antikristus. Kalau Kak Umul pernah dengar masa Dari antikristus. zaman para rasul udah banyak Iya. Kristus. Benar, sampai sekarang pun. Tapi ada nanti penyiksaan terkhusus, Kak. Ada, sudah. Gereja sudah disiksa. Belum. Yang ini Disiksa yang- loh. Rasul itu adalah gereja perdana, sudah disiksa. Mengalami Dari awal. penganiayaan itu. kalau itu dari awal, Kak, sudah penganiayaan gereja itu sudah Coba dari baca awal. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Itu udah zaman akhir. Ketika Yesus itu inkarnasi menjadi manusia, itu udah zaman akhir. Memang mau zaman apa lagi? Belum. Karena Ya coba baca masa dulu aja. antikristus itu Baca aja dulu. kita merujuk kepada teknologi yang ada juga, Kak. Saya nggak peduli dengan Data. teknologi, kita bahas Alkitab. Baca Iya, dulu benar. aja Ibrani 1 Tapi semua ayat alur 1 gini Kak. ya. Pendalaman Alkitab yang Kakak ambil ini Rasul mana yang ngajar? Ini kan sesuai Alkitab dia dong, Kak. Ini Yang kan di dari mana Alkitab. dikatakan diangkat? Rapture itu mana? Mana ayatnya Nah, rapture? itu tadi yang saya tadi dengar di siapa tadi ya? Si abang yang tadi yang Itu penghiburan. Belum. Kalau abang tadi Kakak tadi udah dengar penjelasan saya, itu bukan Ya, rapture. enggak, Kak. Itu penghiburan yang Kakak sampaikan tadi itu, ya benar. Orang yang mati, orang yang terdahulu mati, kayak ini, mama saya sudah meninggal. Kak Fitri Bapak saya punya sudah Alkitab? Ya, saya pegang Alkitab ini, saya sedang Buka membaca Alkitab. Ibrani 9 ayat 27. Berarti Yesus bohong ini. Silakan buka. Ibrani berapa, Kak? 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27. 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya benar. Ditetapkan mati kok. Siapa yang nggak mati? Kalau manusia itu ditetapkan mati satu kali, siapa yang nggak mati? Berarti mati. Tuhan Yesus aja mati, Bunda Maria aja mati. Benar. Tapi Terus? Kak, ketika nanti Tuhan datang, emang
Berarti kita harus mati dulu. Pas Tuhan datang baru kita Mau akan dibangkitkan. mati kan itu udah dibilang, ditetapkan. Mati satu kali, lo kalau udah itu ketetapan Tuhan, kita bisa apa? Mau nyangkal, bikin kitab sendiri, ya jadi Tuhan dong. Semua mati. Loh kalau Tuhan Yesus mati terus kita nggak mati, siapa kita? Kalau kita tidak mengalami kematian, Kak, gimana Tuhan Yesus membangkitkan? Karena Yesus itu adalah kebangkitan. Karena Terus Tuhan kamu akan kalau nggak mengubahkan mati kita gimana? tadi. Tuhan akan Sekarang saya mengubah tanya kita Kakak, untuk kalau menjadi Kakak mau Tuhan. ngomong teknologi, ngomong logika dulu sama saya. Gimana caranya Yesus membangkitkan kamu kalau kamu nggak mati? Itu dulu aja dijawab. Karena nggak semua orang harus mati dulu Kak secara Nah itu jasmani, Kak. tulisannya ditetapkan mati satu kali kok nggak Karena semua ketika orang. Tuhan datang nanti, ketika Tuhan pasti ada orang yang Semua. belum mati Kak. Coba Kakak jabarkan dulu Ibrani 9 ayat 27 itu. Ditetapkan. Terus ada nggak tulisannya tidak ditetapkan? Gimana? Aku bisa apa? Kata Rasul begitu, ya aku ngikut sama Rasul. Aku nggak ngikut sama pikiran liar orang yang nggak jelas. Udah, Saya rasa itu bukan aja. yang salah sih. Kalau Rasul udah ngomong gitu, saya percaya Rasul. Kenapa? Karena Yesus mengutus Rasul, bukan mengutus Sorry pendeta sayang. kamu yang Nama mendalami saya- Alkitab. Coba, Kakak dapat pendalaman Alkitab ini dari mana? Saya tanya. Saya dari sekolah minggu Mbak, dari sekolah minggu. Ini nama saya Fitri. Saya jujur dari lahir Kristen ya. Iya, Saya dari sekolah saya nggak minggu nanya sampai itu. sekarang. Siapa yang ngajarin Kakak tentang diangkat dan nggak semua orang mati? Siapa yang ngajarin? Saya rasa Siapa? semua. Saya Kalau baru nggak pertama Rasul, kali saya nggak percaya, dapat bahasa ini dari Kak Agatha sendiri. Saya semua kalau apapun nggak yang saya dari dengar, Rasul, mohon maaf Kak. Dasar iman saya adalah Rasul, karena saya mengakui iman Rasuli. Jadi kalau Kakak dapat ajaran tidak dari Rasul, saya nggak akan bisa percaya. Karena Yesus itu mengutus Rasul, bukan mengutus pendeta Kakak yang nggak. Siapa tahu dia nggak kenal Yesus, atau Yesus nggak kenal dia. Saya nggak tahu sanad dia sampai kemana, Rasul mana. Kalau ajaran saya ini, Gitu, Kak. saya bisa. Nggak, sebentar. Kalau ajaran yang saya ajarkan ini, saya bisa pastikan sanadnya sampai ke Rasul Andreas dan Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus dan Andreas adalah muridnya Yesus, ketemu langsung sama Yesus. Ya benar. Kalau masalah itu Kak, ya jangankan itu. Judas Iskariot juga ketemu Yesus tapi dia mengkhianat Kak. Kalau masalah itu kita nggak bahas ke situnya. Saya tanya, apakah Yudas Iskariot Rasul? Ya harusnya dia rasul. Dia mendukung Yesus. Tapi dia mengkhianat. Yudas itu bukan Dong. Rasul. Mana ceritanya? Mana dalilnya dikatakan Yudas itu Rasul? Kalau kamu ngomongin Rasul, ya berarti yang Dia diutus. Yesus. Kapan Dia hari murid Yesus? Kak. Dengarkan Kak. Kapan hari Yesus mengutus Yudas? Diutus kemana sih Yudas itu? Tidak, dia tidak diutus, tapi dia kan murid yang dipilih Yesus juga di Sekarang awal. gini, Kak. Sekarang Tapi gini, dia Kak. mengkhianat Kak. Gini, saya tanya Kakak, kita nggak usah lari kemana-mana. Ibrani 9 ayat 27, mau Kakak buang? Kau mau bikin ajaran baru? Maka kau harus minimal Bukan ajaran disalib baru. dulu, bangkit pada hari yang ketiga. Kau bikin ajaran baru, kau jadi Tuhan. Itu dari bahasanya itu terlalu itu bahasanya Sekarang nggak gini, begitu. Kakak bilang nggak semua orang mati, dalilnya mana? Dalilnya mana? Loh Kakak aja nggak bisa nunjukin dalilnya. Jadi ketika Tuhan Yesus datang nanti, kita harus dimatikan dulu gitu. Ya memang kita semua mengalami kematian, kok itu ayatnya? Ya nggak dikatakan nggak mengalami kematian mana? Lo nggak ada kok. Loh, jangan tafsir sesat dong. Saya tahu ya, Kakak harus tahu. Rapture itu diajarkan sama si sesat John Darby tahun 1928. Itu pengajaran baru, bukan pengajaran Rasul. Itu pengajaran iblis. Saya katakan itu. Kenapa saya bisa mengatakan itu iblis? Karena John Darby baru ada abad ke-13. Siapa dia ketemu Rasul? Rasul nggak ada ngajarkan rapture. Selesai sampai situ. Sebenarnya rapture itu hanya Silakan ajarkan rapture Anda dan sesatkan semua orang. Anda cuma belajar dari sekolah minggu. Saya belajar dari episkop.